Shalom saudara, ketika kita menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan akhir-akhir ini dan mungkin di masa yang akan datang, tentunya kita sebagai orang Kristen mempunyai sikap yang berbeda karena Allah bersama kita, Dia di dalam kita, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bahwasanya kita adalah bait Allah, rumah Allah, berarti Allah dalam kita, Allah itu yang memimpin kehidupan kita. Tetapi tentunya kita akan tahu realita caranya bahwa Allah itu bekerja dalam kita seperti apa, seperti dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Timotius, anak kesayangannya daripada Rasul Paulus yang begitu gentar menghadapi tantangan panggilan pelayanannya karena umurnya masih muda dan dia harus menghadapi pengajar-pengajar atau orang-orang tua dalam kelompok Yahudi maupun juga nanti ada pengajar-pengajar sesat, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Rasul Paulus menyemangati bahwasanya dan menyemangati dengan cara mengingatkan bahwasanya Timotius itu memiliki roh dalam dirinya, itu roh Allah, di mana roh ini jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, sehingga dia seharusnya tidak mengalami ketakutan di dalam menjalankan tugasnya. Ada 3 hal yang disampaikan ketika roh ini ada dalam diri Timotius, yaitu roh Allah. Kita harus tahu diri kita bukan diri kita lagi sendiri, tapi Kristus yang ada dalam diri kita, dan itu adalah roh Allah, roh Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Kita sebut itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini bukan hanya tinggal, tetapi ada satu ciri bahwasanya dia bekerja, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, tuntunan, dan pimpinan. Dan itu seharusnya kita peka dan bisa merasakannya. Kita kembali kepada kasusnya Timotius. Ada 3 hal. Yang pertama adalah tidak adanya roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan di sini adalah mampu untuk melihat bahwasanya dirinya tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang di dalam dirinya. Tuhan dalam dirinya artinya bahwa Tuhan yang memimpin. Seperti halnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang Musa katakan adalah berjalanlah di depan, aku mengikut di belakang. Oleh sebab itu dikatakan di dalam firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya sejak awal kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan ini akan mampu menerobos sehingga kita tidak lagi takut kepada manusia, tetapi kita hanya takut kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwasanya Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi kita ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Bukan hanya berani, tetapi juga memberikan jalan keluar, memberikan perlindungan, bahkan banyak hal-hal yang ajaib. Karena apa? Ketika Tuhan memimpin di depan, maka yang berperang adalah Tuhan. Seperti halnya ketika bangsa Israel menghadapi kejaran dari bangsa Mesir, Firaun, dan mereka menemui laut yang di hadapannya, dan akhirnya Tuhan berkata ketika bangsa Israel panik, diam saja, aku yang akan melakukan segalanya bagi kamu. Ini yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup kita ini dalam pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua adalah kasih. Kasih ini apa? Bahwasanya ketika kita melakukan segala sesuatu, kasih ini mungkin diorientasikan kepada kita termotivasi untuk melakukan sebagai wujud kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita melakukan segala sesuatu seperti yang Timotius karena dia kasih kepada Allah. Dia meletakkan hidupnya kepada Allah. Dia membuka dirinya, karena seringkali terjadi oleh orang-orang Kristen walaupun dia sudah datang kepada Kristus, ya, tetapi di dalam kehidupannya dia tidak berani menyerahkan dengan sukarela segala permasalahannya. Permasalahannya masih dia pegang sendiri dan tidak bagi kepada Tuhan. Sebetulnya ini tidak benar, karena mengasihi Tuhan adalah sikap kita berani terbuka dan berbagi kepada Tuhan, di mana mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kedua, kasih terhadap sama manusia. Artinya ketika melihat para tua-tua yang menantang kehidupannya, pengajarannya, tugas-tugasnya, maka dia melihat itu sebagai kasih. Kasih artinya dia akan cukup sabar, dia akan cukup membuka diri untuk mendengar, dan dia akan juga
mendoakan orang-orang yang menganiaya dia, karena firman Tuhan berkata, kasihlah setiap orang yang menganiaya kamu, bahkan memberkati Bapak-Bapak sekalian. Tetapi disitulah justru Tuhan bekerja, dan bagi kita yang mengalaminya, kita akan mendapatkan kekuatan, kedewasaan iman, dan ketekunan untuk menjalankan semuanya itu. Dan yang ketiga adalah ketertiban. Ketertiban adalah kedisiplinan. Kedisiplinan maksudnya bahwa kita melakukannya dengan seturut dengan perintah Allah. Ketika diri kita sebagai anak-anak Allah, maka yang menjadi pemimpin kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan pada kita setiap apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan bagi kita untuk disiplin. Disiplin artinya kita mencoba belajar mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, kita merenungkannya, bukan hanya diam saja dan hanya memikirkannya, tetapi kita juga berani melakukannya. Pastilah langkah demi langkah, tidak sekaligus kita lakukan, karena Tuhan tahu juga kekuatan kita, tapi Tuhan izinkan. Tetapi semuanya itu Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menjalankan semuanya. Bapak Ibu sekalian, disinilah kehidupan bagaimana Roh Kudus ada dalam diri kita. Dalam diri, seperti halnya apa dikatakan dalam Timotius, kita mampu karena kita mempunyai roh yang membangkitkan kekuatan, kita punya kasih karena kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, melakukan terbaik untuk Tuhan, melakukan selalu dalam nama Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita punya kedisiplinan, mau belajar, mau setia, mau dekat, mau mengikuti apa yang Tuhan mau, karena disitulah barang siapa yang mencintai Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, ini berarti perlu ketekunan. Siapa yang mengalami berbagai pencobaan, itu juga membangkitkan ketekunan, dan disitulah ada kedisiplinan. Kita belajar untuk mengikuti langkah Tuhan, walaupun tertatih-tatih, tapi kita percaya Tuhan melindungi. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin.